Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Seperti pada video sebelumnya tentang mewakafkan pada dua huruf. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua hidup atau berharokat. Dalam istilah tajwid dinamakan wakaf isyarah. Kedua huruf ini haruslah tetap terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Al-An'am. Kita sampai pada ayat 81. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafun. Wa kaifa, fathah bertemu ya sukun, kita lunakkan huruf lain. Wa kaifa akha, fathah diikuti alif, dua harakat mad tabi'i. Akhafu ma, bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Namun kita tentukan salah satu, misalnya 5 harokat, maka nanti jika terdapat mad jaiz kita samakan 5 harokat, kita panjangkan. Ma asyraktum, huruf shin tafasi. Asyraktum, huruf kaf sukun yang memiliki sifat siddah dan hamas. Araktum, mim sukun bertemu waw. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, idhar syafawi. Bertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, namanya bacaan idhar syafawi, dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf mim dan ba. Selain bertemu dengan dua huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas, idhar syafawi. Tum wala takhafun. Wala, lam alif dua harokat kita panjangkan mad tabi'i. Wala takhafun. Takha, fathah diikuti alif dua harokat mad tabi'i. Fun, karena kita memilih wakaf di sini. Bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mad arid lisukun, 4 harokat kita panjangkan. Takhafun. Fun, dan huruf nun harus terasa pada saat dibaca wakaf. Fun. Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum. Wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Sekarang kita uraikan pada kalimat annakum, nun yang bertasdid, gunnah musyaddadah, kita dengungkan selama 3 harokat. Annakum, mim sukun bertemu hamzah, idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Asyrak, kaf sukun yang memiliki sifat syiddah dan hamas. Tum, mim sukun bertemu ba, biasanya mim sukun dibaca jelas, namun kali ini bertemu dengan ba, ikfa safawi, mim sukun mendengung selama 3 harokat. Tumbi, billahi ma, billahi, lainnya kita panjangkan 2 harokat. Billahi malam, ma fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Lam, mim sukun bertemu ya, idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Malam yunazzil, yunazzil masuk pada huruf zain.
zain, yunazzil bihi, hi hadhamir yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah. Ya, ini bukan hamzah, ini ain. Maka mat sila khosirah, cabang dari mat tabi'i, dua harokat kita panjangkan. Bihi alaikum, alaikum huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Ai'u, alaikum fathah bertemu ya sukun kita lunakkan. Alaikum, karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang pada kalimat malam yunazzil. Malam yunazzil bihi alaikum sultana. Sekarang di sini kita wasal atau terus mim sukun bertemu sin. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Alaikum sultana. Tona huruf to, huruf isti'la. To tu ba to. To alif kecil di atas, dua harakat kita panjangkan mat tabi'i. Sultana. Nah, fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutoh mat iwat cabang dari mat tabi'i, dua harakat tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sultana. Qaf lam sebaiknya berhenti. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Hati-hati kita mewakafkan pada dua huruf. Sekarang kita uraikan dulu di sini. Fa ayyul, fa ay masuk pada huruf ya yang bertasdid, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama. Fa ayyul, fa ayyul masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Fa ayyul fariqaini, ri kasrah bertemu ya sukun dua harakat mat tabi'i. Riqaini, qaini fathah bertemu ya sukun kita lunakkan. Qaini ahaqqu, ahaq huruf ha jangan tertukar ha. Ahaqqu bil amn. Bil lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Kita mewakafkan pada dua huruf. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua huruf hidup, yaitu huruf nun yang berharakat kasroh yang dibaca wakaf. Maka kedua huruf ini harus kita lunakkan. Huruf mim dan huruf nun tetap terbaca. Dalam istilah tajwid dinamakan wakaf isyarah. Mewakafkan suatu kalimat yang huruf akhir hidup dan huruf sebelumnya mati. Bil amen, bil amen, ahaqqu bil amen. Dua huruf yang harus terasa, huruf mim dan huruf nun. Namun yang lebih dominan suaranya ada di huruf mim, huruf nun sebagai isyarah. In kuntum ta'lamun. In nun sukun bertemu kaf ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. In kun. Berikutnya nun sukun lagi bertemu tak ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Kuntum ta. Mim sukun bertemu tak idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Tum ta'lamun, ta huruf ain sukun, ta'lamun. Mun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf, mat arid li sukun. Ada tanda wakaf lazim, mim kecil namanya wakaf lazim, harus berhenti. Lamun, mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Ini sangat cocok bagi teman-teman yang mempunyai nafas yang pendek. Imanahum, alladzi lam ta'rif yang tidak bersukun, idgham syamsiyah. Alladzi, di kasar bertemu ya sukun 2 harakat mat tabi'i. Dzina amanu, hamzah yang berharakat alif kecil di atas, mat badal cabang dari mat tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Amanu, nu cuma diikuti wawu sukun 2 harakat mat tabi'i.
Walam mim sukun bertemu ya idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Walam yalbisu, yalbisu bertemunya mat dengan hamzah. Di lain kalimat mad jaiz munfasil. Kita samakan dengan sebelumnya, 5 harokat kita panjangkan. Yalbisu imanahum, i 2 harokat kita panjangkan, ma fathah diikuti alif, masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Nahum. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang pada kalimat walam yalbisu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sekarang di sini kita wasol atau terus, maka kita uraikan di sini mim sukun bertemu ba ikfa safawi, mim sukun mendengung selama 3 harokat. Imanahum bidzulmin, bidzulmin. Kasrah tanwin bertemu hamzah, idhar halki, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, maka bunyi kasrah tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Bidzulmin ulah, ulah bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil. Cara mudah untuk membedakan mana yang mat wajib dan mana yang mat jaiz tinggal melihat ciri-ciri hamzahnya. Seperti ini. Ini adalah cara mudah untuk membedakan mana yang mat jaiz dan mana yang mat wajib. Mat jaiz bertemunya mat dengan hamzah yang hamzahnya berupa seperti alif ini, dinamakan mat jaiz. Dan jika mat bertemu dengan hamzah yang hamzahnya berupa seperti ini, mat wajib mutasil. 5 harokat kita panjangkan. Ulaika lahumul, huruf waw di sini dianggap tidak ada, ya, maka u-nya dibaca pendek. Ulaika lahumul, lahumul lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Lahumul am, mim sukun bertemu nun idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Amnu wa hum, wahum mim sukun bertemu mim idgham mimi, masuk pada huruf mim berikutnya dan mendengung selama 3 harokat. Wahum muhtadun, muhtadun bertemunya mat dengan huruf itu yang dibaca waqaf mat arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim.